Oke, ternyata teman-teman, pada suhu bulan kemarin mungkin belum ada apa-apanya, karena BMKG baru saja memprediksi pada bulan Mei hingga Agustus tahun ini menjadi awal musim kemarau. Jadi, pemanasan global juga ternyata punya kontribusi terhadap kenaikan suhu ekstrim di Indonesia. Lantas, apa yang bisa kita antisipasi? Sebelumnya kita harus tahu apa itu pemanasan global. Pemanasan global atau global warming adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer laut dan daratan bumi. Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC menyimpulkan bahwa sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia. Kesimpulan dasar ini telah dikemukakan oleh setidaknya 30 badan ilmiah dan akademik, termasuk semua akademi sains nasional dari negara-negara G8. Meningkatnya suhu global diperkirakan akan menyebabkan perubahan-perubahan yang lain seperti naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim, serta perubahan jumlah dan pola presipitasi. Akibat-akibat pemanasan global yang lain adalah terpengaruhnya hasil pertanian, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan. Beberapa hal yang masih diragukan oleh para ilmuwan adalah mengenai jumlah pemanasan yang diperkirakan akan terjadi di masa depan, dan bagaimana pemanasan serta perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan bervariasi dari satu daerah ke daerah yang lain. Hingga saat ini masih terjadi perdebatan politik dan publik di dunia mengenai apa jika ada tindakan yang harus dilakukan. Kalau di daerah sini panas banget, gampang terkena dehidrasi, terus sama susah buat tidur lah, kayak gitu. Panas ya? Iya, panas banget. Ya masih panas juga, 33 Celcius. Kita harus tahu penyebab-penyebab pemanasan global. Saat emisi gas rumah kaca menyelubung bumi, panas matahari pun terperangkap. Hal ini menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Dunia sekarang memanas lebih cepat dari kapanpun sepanjang sejarah yang tercatat. Yang pertama, penciptaan energi. Menghasilkan listrik dan panas dengan membakar bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam adalah salah satu penyebab utama emisi global. Sebagian besar listrik masih dihasilkan dari bahan bakar fosil. Hanya sekitar seperempat yang berasal dari angin, matahari, dan sumber terbarukan lainnya. Penyebab yang kedua yaitu barang manufaktur. Manufaktur dan industri menghasilkan emisi sebagian besar dari pembakaran bahan bakar fosil untuk menghasilkan energi untuk membuat barang-barang seperti semen, besi, baja, elektronik, plastik, pakaian, dan barang-barang lainnya. Pertambangan dan proses industri lainnya juga melepaskan gas. Yang ketiga, penebangan hutan. Penebangan hutan untuk lahan pertanian atau peternakan atau untuk alasan lainnya juga penyebab emisi. Ketika ditebang, pohon melepaskan karbon yang telah mereka simpan. Di sisi lain, hutan menyerap karbon dioksida. Jika hutan dihancurkan, kemampuan alam untuk melindungi atmosfer dari emisi juga berkurang. Yang keempat, menggunakan transportasi. Sebagian besar mobil, truk, kapal, dan pesawat menggunakan bahan bakar fosil. Hal ini membuat transportasi menjadi penyumbang utama gas rumah kaca, terutama emisi karbon dioksida. Kendaraan darat merupakan penyebab terbesar, tetapi emisi
dan dari kapal dan pesawat terus bertambah. Yang kelima, memasok listrik bangunan. Secara global, bangunan perumahan dan komersial mengkonsumsi lebih dari setengah listrik yang dihasilkan di dunia. Saat bangunan itu terus menggunakan batu bara, minyak, dan gas alam untuk memanaskan dan mendinginkan suhu, mereka menghasilkan emisi gas rumah kaca dalam jumlah besar. Tips mengatasi pemanasan global. Pertama, hemat energi di rumah. Sebagian besar listrik dan panas kita dihasilkan dari batu bara, minyak, dan gas. Gunakan lebih sedikit dengan meminimalkan kebutuhan memanaskan dan mendinginkan suhu. Lalu yang kedua, jalan kaki, bersepeda, atau naik transportasi umum. Jalan raya dipenuhi kendaraan yang mayoritas menggunakan bahan bakar solar atau bensin. Berjalan kaki atau bersepeda daripada menggunakan kendaraan bermotor akan mengurangi emisi gas rumah kaca, sekaligus meningkatkan kesehatan dan kebugaran kita. Untuk jarak yang lebih jauh, pertimbangkanlah menggunakan kereta atau bus umum. Yang ketiga, perbanyak makan sayur. Mengkonsumsi lebih banyak sayuran, buah, gandum, kacang-kacangan, dan biji-bijian, serta lebih sedikit daging dan susu dapat secara signifikan menurunkan dampak lingkungan Anda. Lalu yang keempat, kurangi, gunakan kembali, perbaiki, dan daur ulang. Peralatan elektronik, pakaian, dan barang-barang lain yang kita beli menyebabkan emisi karbon di setiap titik produksinya, mulai dari ekstraksi bahan mentah hingga pembuatan dan pengangkutan barang ke pasar. Lalu yang kelima, beralih ke kendaraan listrik. Jika Anda berencana membeli mobil, pertimbangkanlah untuk membeli mobil listrik yang saat ini makin variatif dan makin murah di pasaran. Walaupun masih menggunakan listrik yang dihasilkan dari bahan bakar fosil, mobil listrik membantu mengurangi polusi udara dan menghasilkan jauh lebih sedikit emisi gas rumah kaca daripada kendaraan berbahan bakar bensin atau solar. Suhunya kira-kira 37 derajat Celcius. Lalu kalau untuk minum biasanya berapa liter satu hari?